wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, insya Allah kita sangat bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekali lagi mengingatkan, titipan ini titipan yang besar yang ada pertanggungjawabannya. Maka pastikan kesehatan panjenengan hari ini mampu mengantarkan panjenengan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewat sekecil apapun nikmat kecuali terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah berikan nikmat kepada kita agar kita bisa menegakkan ibadah kepadanya, insyaallah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Maka jangan lupa ketika kita mendapatkan nikmat, pastikan harus menjadi fasilitas untuk tegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita meminta kepada Allah agar menjadi orang-orang yang di atas sunnah-sunnahnya, hidup terus di atas sunnah-sunnahnya, pun nanti kalau meninggal insya Allah sedang di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kita dipantaskan untuk kembali kepada Allah, untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Sekali lagi mengingatkan nikmat kesehatan, khususnya kita tahu bahwa sebagian kita mungkin diuji dengan kesehatan, diuji dengan penyakit, maka kita memohon kepada Allah mudah-mudahan semua yang mendapatkan ujian dalam bentuk sakit diangkat penyakitnya, insya Allah. Wabil khusus untuk pagi ini kita mendoakan untuk Bu Suyatmi yang sekarang sedang berjuang di ICU, istri dari Pak Krisnamurti. Beliau sedang berjuang di ICU untuk proses penyembuhan. Maka kita memohon kepada Allah secara khusus, mudah-mudahan satu di antara doa panjenengan, kemurnian dari doa panjenengan mudah-mudahan didengar oleh Allah dan mudah-mudahan dikabulkan dan mudah-mudahan meringankan untuk Bu Suyatmi dan Bu Krisnamurti. Bapak Ibu semuanya, kita istighfar 3 kali sareng-sareng nggih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita sholawat 3 kali nih. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wabil khusus untuk Bu Suyatmi, kita mohon kepada Allah, ya Allah, mohon kepada Engkau diangkat penyakitnya. Mohon kepada Engkau ya Allah diberi kemudahan dalam proses pengobatannya. Mohon kepada Engkau ya Allah dikaruniakan kesembuhan yang sempurna. Mohon kepada Engkau ya Allah sifaan la yughadiru saqaman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma jurna fi musibati. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, Pak Krisnamurti, Bu Suyatmi mendapatkan pahala atas musibahnya, dan mudah-mudahan tidak ada penyakit ikutannya, insya Allah. Kita semua yang masih diberi kesehatan seperti ini, mudah-mudahan betul-betul bisa merasakan nikmat sehat, dan mudah-mudahan bisa betul-betul efektif memanfaatkan nikmat sehat ini, Bapak Ibu semuanya. Dalam seminggu terakhir memang saya menemui beberapa jamaah yang kebetulan diuji dengan sakit. Tentu saja sakit itu bukan menjadi penentu kematian, Bapak Ibu. Sehat pun kalau sudah tiba ajalnya maka tetap saja meninggal. Sedemikian banyak orang yang sakit dalam waktu yang lama tidak meninggal, sementara yang sehat tiba-tiba meninggal. Kita tahu kemarin di jalan antara Magelang Purworejo, guru-guru yang masih sangat muda
ternyata meninggal dunia. Kalau kita melihat meninggal dunia sampai gepeng ya Pak, subhanallah. Subhanallah. Siapa yang menyangka masih sangat muda? Ya. Kalau saya melihat beritanya sehari sebelumnya pun masih bikin status, ya anak-anak muda, orang-orang muda nih, masya Allah. Dalam satu waktu satu lembaga kehilangan berapa tuh 11 orang yang masih sangat produktif. Jadi Bapak Ibu semuanya, disebutkan dalam doa tadi adalah sifaan la yuhadiru sakoman. Kita mohon kepada Engkau ya Allah agar sembuh yang tidak ada penyakit ikutannya. Tetapi kita tidak tahu bahwa takdir tak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya kita adalah mengoptimalkan keikhlasan di dalam musibah. Maka sekali lagi kita mendoakan terus dari hati yang paling dalam. Tidak ada dengan bahasa Arab ya Bapak Ibu, dengan berdoa mohon kepada Engkau ya Allah secara khusus untuk Pusiatmi agar diberi kesembuhan. Saya berharap salah satu di antara jenengan jadi orang yang sangat ikhlas doanya dan didengar. Belum tentu dari saya. Mungkin di antara panjenengan lebih ikhlas, lebih bersih hatinya sehingga didengar oleh Allah dan dikabulkan. Kondisi yang minggu lalu saya ceritakan sampai sekarang masih di ruang ICCU, yang memang beliau secara medik sudah ini cerita yang lain, ada jamaah di Masjid Al Yakin namanya, itu di ruang ICCU itu sudah, berarti ini sudah plus minus hampir sejak Sabtu. Sabtu sekarang sudah hari Rabu, sudah 10 harian. Versi dokter memang agak berat, tapi tentu saja kita berharap yang terbaik. Demikian juga yang saya umumkan kepada panjenengan 3 minggu yang lalu, yang koma sampai sekarang belum siuman, yang Bu Fitria itu juga itu istri dari salah satu jamaah Masjid Al Yakin, ngentak yang di dekat Tugu Lilin itu. Ini masya Allah, masih muda, baru punya anak 2, ketakdir setelah melahirkan sampai hari ini belum siuman. Kita juga berdoa sekali lagi untuk beliau Bu Fitria, mudah-mudahan disembuhkan, dimudahkan urusan pengobatannya insya Allah. Dan sekali lagi mungkin bagi panjenengan yang juga sudah merasakan badan tidak nyaman, tidak sehat, atau kesehatan yang tidak sempurna, mohon kepada Allah untuk dimudahkan proses penyembuhannya. Saya yakin setiap kita di atas 40 tahun itu sudah mulai merasakan ya Bapak Ibu, mulai merasakan nggak nyaman badannya, pegel-pegel, naik ke atas sudah kakinya rosone teol, sudah merasakan seperti itu. Saya kalau jalan sama Pak Topan aja, Pak Topan nggak berani naik lewat tangga. Kenapa Pak? Ya dengkulnya pun mboten support. Jadi naiknya harus lewat yang lurus. Demikian kita Bapak Ibu, kata Allah, waja'akumun nadir, waja'akum, kepada kalian didatangkan nadir, tanda-tanda. Meskipun ayat itu menyebut dalam tafsir dikatakan tanda di situ adalah datangnya uban, tapi para ulama menyebut segala sesuatu yang sudah mengurangi fungsi dari tubuh kita, itulah tanda dari Allah untuk kita. Sangat jelas tandanya bahwa kita mata mulai kurang bagus, kurang belawur, subhanallah, kaki mulai pegel-pegel. Ini adalah tanda dari Allah yang sangat nyata. Andai dia bisa bicara, kira-kira saya kiwis meh lo Pak Bu, gek rajin ibadah sampean, kira-kira begitulah. Kalau dengkul kita bisa ngomong begitu kira-kira Bapak Ibu. Mumpung ngisih iso ngadeg saiki, kira-kira begitu. Maka mudah-mudahan sekali lagi Bu Suyatmi, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Demikian untuk Pak Krisna, sabar, sabar. Kita tahu di antara pelajaran yang diambil dari kisah Ibrahim alaihissalam adalah kesabaran luar biasa. Beliau keluar dari negerinya itu umur 20 tahun dengan kalimat Rabbi habli minas solihin, ya Allah saya minta kepadamu anak yang soleh sebagai teman, maksudnya dikabulkan. Umur berapa? 80 tahun, 80 tahun, 60 tahun menunggunya. Betapa sabarnya beliau. Maka jangan putus harapan, jangan putus harapan, pokoknya minta kepada Allah. Bisa jadi itu adalah cara Allah merahmati panjenengan. Karena di antara rahmat Allah datang dengan ujian.
orang mendapatkan gelar sabar itu ya kalau diuji, Bapak Ibu. Oh, Pak Krishnamurti orang sabar, taunya itu ketika istrinya diuji sakit beliau sabar. Dan pilihan kita memang cuma sabar, Bapak Ibu. Gini Bang, pilihan kita cuma sabar. Kita nggak punya pilihan lain. Kita meronta-ronta tidak akan mengurangi sakitnya, justru akan memberatkan sakitnya. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah, semua yang hadir di pagi ini diberi kesehatan sampai menjemput ajal. Itu yang kita ingin, Bapak Ibu. Tapi tentu saja ketentuan Allah, terserah Allah. Di dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke-22 disebut tentang seluruh musibah fil ardi wala fi anfusikum, di bumi dan yang ada di diri kita sendiri, maka sudah tertulis min qabli an nabra'aha, sebelum semuanya terjadi, semuanya sudah ditulis oleh Allah lengkap. Maka di ayat berikutnya dikatakan likaila, agar kalian yang menerima musibah itu atau terluput dari keinginan-keinginan, engkau tidak terlalu bersedih. Kita tuh hanya menjalani takdir saja. Demikian juga ketika dengan diberi kelebihan, kesehatan yang sempurna, kekayaan yang baik, maka ketahuilah itu juga hanya menjalani takdir saja, sehingga kita tidak perlu berbangga-bangga dengan itu. Maka Allah di akhir ayat dikatakan tentang Allah nggak suka dengan orang yang berbuat sombong. Sombong artinya apa? Sombong artinya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka sekali lagi Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan di bulan baik ini doa kita dikabul oleh Allah dan dikembalikan kepada kita dalam jumlah pahala yang banyak, insya Allah. Insya Allah. Sabar gih, Pak Krishnamurti sabar pokoknya. Wah, senjatanya cuma sabar. Senjatanya cuma sabar. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita masih terkait dengan persoalan Idul Adha, dan saya mengajak panjenengan untuk berbicara lebih dalam persoalan akidah yang ada di dalamnya. Saya tidak mengajarkan lagi pada panjenengan masalah fikih. Kita insya Allah 3 tahun berturut-turut sudah belajar tentang fikih kurban, jangan tinggal baca ulang lagi. Maka pagi ini saya lebih menekankan tentang bagaimana jenengan mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan Idul Adha. Ya, kita sudah menjelang, dan di antara yang perlu sangat kita pikirkan adalah bahwa saudara-saudari kita sebagian sudah berangkat hajian. Nih Bapak Ibu, seminggu terakhir saya diundang untuk mengikuti walimatus safar itu berulang kali. Ada yang walimatus safarnya syar'i, ada yang walimatus safarnya agak-agak kurang syar'i. Masya Allah. Kemarin saya diundang di sebuah keluarga 7 bersaudara. Beliau mengatakan, Ustadz, saya nggak mengundang jenengan untuk walimatus safar, bukan. Tapi karena kami memang punya kebiasaan setiap 2 bulan sekali kami kumpul, kami dan keluarga. Kami bulan aslinya dari Purwokerto. Kebetulan setelah Bapak Ibu meninggal, kami semua kumpul di Jogja. Ada yang kerja di UGM, ada yang kerja di UNY, ada yang kerja di UMY. Jadi setiap 2 bulan sekali mereka ngumpul beserta anak-anaknya. Ini Masya Allah nih. Jadi ini bukan saya mengundang jenengan walimatus safar, tapi kebetulan kakak yang pertama mau tidaan haji. Adik-adiknya malah sudah semua, Masya Allah. Saya berbahagia, kenapa? Betapa nikmatnya nih, sebuah keluarga yang bisa membangun hubungan baik seperti itu. Masya Allah. Sisi lain ada yang ya tidak keliru sebenarnya, tapi undangan terlalu ramai untuk hajian juga saya kira kurang pas ya. Karena kita tahu nih, sahabat itu menyimpan ibadahnya sampai rela menukar dengan seluruh hartanya. Jadi dengan itu saja sudah belajar kitab Tauhid dengan Ustaz Rasid. Di sana dibahas dalam satu bab tentang bagaimana perilaku para sahabat menyimpan ibadahnya sehingga kalau bisa hanya dia yang tahu. Walaupun untuk ibadah tertentu tidak bisa nih. Dengan sholat berjamaah ketahuan orang lain, dengan hajian ketahuan orang lain. Tapi bertakwalah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kita hajian Bapak Ibu semuanya, dengan yang sudah haji, kalau bisa kan jangan diumumkan, apalagi pengen dipanggil Pak Haji. Jangan kadang-kadang karena sebuah keadaan orang hanya mengumumkan dirinya.
Ada sebuah sambutan Walimatus Safar yang saya, ya Allah sayang banget gitu. Yang menyambut mewakili keluarganya, kemudian menyebutkan saya sudah berangkat haji tahun 2016. Kemudian saya berangkat umroh lagi tahun 2018. Seharusnya saya berangkat lagi di tahun 2024 karena saya sakit, maka saya tunda menjadi tahun 2025. Ini sayang banget Bapak Ibu. Oke? Sayang banget nih. Sayang banget Bapak Ibu. Bayangkan seorang sahabat yang dijamin masuk surga, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, diikuti oleh seorang sahabat yang lain ketika sedang berperang. Oke. Di ujung malam jam 12:30, orang ini mengendap-endap pergi ke sebuah tempat yang dia ada semak belukar, supaya nggak kelihatan orang lain. Dia tegak sholat sampai pagi, sampai datang waktu subuh. Ini perilaku orang yang dijamin masuk surga. Sahabat yang lain itu penasaran, apa toh ibadahnya kok sampai dijamin masuk surga? Maka dia pun mengendap-endap mengikuti. Di ujung waktu ketika witir, mungkin ngantuk atau bagaimana, kresek gitu, kedengaran sama orang yang sholat itu. Okay. Apa yang dilakukan? Subhanallah, engkau melihat aku sepanjang waktu? Iya. Tolong jangan katakan ke siapapun tentang ibadahku ini. Tolong. Kau mau apa dari saya? Aku tukar dengan seluruh hartaku untukmu, asal jangan kau ceritakan ke orang lain. Demi Allah saya ridho kepadamu. Bayangin Bapak Ibu, bagaimana perilaku orang yang bertauhid menjaga ibadahnya supaya nggak diketahui orang lain, seperti itu. Sementara sekarang kita dengan medsos begitu murah, ya, begitu murah kita mengumumkan ibadah kita. Sayang Bapak Ibu semuanya, sayang. Makanya sering saya sampaikan kalau hajian itu, ya kalau terpaksa bawa HP ya hanya untuk sendiri saja lah. Kadang-kadang foto kita, video kita nanti suatu ketika dipanggil lagi keluar. Saya itu sudah jilid 4 kali. Subhanallah. Ini para ulama sepakat bahwa itu tidak hilang hajinya, tapi dosa tersendiri setelah itu. Ada sebagian yang berpendapat hilang pahalanya. Subhanallah. Makanya kita harus jaga betul. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Ingat ya, ini kita bicara yang kita sekarang di sini, yang tidak hajian. Wajiblah buat kita iri positif pada orang yang haji. Iyalah Bapak Ibu. Haji mabrur, laisa lahu jazaun ilal jannah, kata Rasulullah. Tidak ada pahala yang pantas bagi orang yang haji mabrur kecuali surga Bapak Ibu semuanya. Maka ini berulang kali saya sampaikan di beberapa masjid ya, bahwa seandainya panjenengan tidak haji kemudian hajinya mabrur, nikulah kados panjenengan melihat penduduk surga yang jalan-jalan di muka bumi. Ini apa ini? Bayangin, sing sinten kemawon hajinya mabrur, ya, maka dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita melihat orang di dunia jalan-jalan yang dia adalah penduduk surga. Subhanallah, Masya Allah Bapak Ibu. Sayangnya, ini ada sayangnya nih Bapak Ibu. Saya nggak akan terangkan dengan keutamaannya, ada 6 nih, baik dunia maupun akhirat. Salah satunya itu, saya kira itu cukup nih. Atau yang lain, hadis yang lain mengatakan orang yang hajinya mabrur itu seperti orang yang baru lahir dari ibunya. Punya dosa enggak itu? Punya dosa enggak? Enggak punya dosa. Jenengan pecicilan 50 tahun. Pecicilan 50 tahun. Oh, kok sing ora? Jenengan ketak itu diberi hidayah umur 55 tahun misalnya. Jenengan hajian, mabrur hajinya misalnya. Dihapus dosanya Bapak Ibu. Bayangin. Jenengan sedang beli apa? Beli penghapus, tuku skip. Regane 1 juta, murah betul. Murah nggih. Bayangin 1 juta jenengan mabrur, dosanya dihapus, masuk surga. Bayangin. Maka ingat kalimatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang harus dipegangin. Bapak Ibu, kata Umar bin Khattab, al-wafdu katsir. Yang datang hajian banyak, wal haj qalil. Tapi yang mabrur sedikit. Ini Bapak Ibu. Ini kalimatnya siapa? Asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Al-wafdu katsir. Memang yang datang hajian itu banyak. Tapi yang berhasil menjadi haji mabrur itu sedikit. Makanya tidak jarang kita melihat orang sudah haji kok isi pecicilan. Ini pripun? Orang kurang haji isih pelit. Nah, maka saya sebutkan nanti ada dua hadis terkait dengan ketika Rasul ditanya siapa sih haji mabrur, apa sih cirinya? Kalau dia hajinya mabrur dia akan nempel. Itu sifat itu dibuat oleh Allah, sepulang haji dia punya sifat itu sehingga dia pantas menjadi penduduk surga. Karena sifat surgawi itu sifat yang sangat baik Bapak Ibu. Tidak mungkin penduduk surga kok pecicilan, penduduk surga kok rajin yang masjid, penduduk surga kok sedulure gendut. Mustahil Bapak Ibu. Maka betul dikatakan bahwa yang datang hajian itu banyak, tetapi yang wal haj, yang haji betulan mabrur qalil, sedikit Bapak Ibu. Maka bagi panjenengan yang di sini, spirit ini yang harusnya kita ambil Bapak Ibu semuanya. Katakanlah ada takdir orang sampai mati, saya meninggal belum hajian. Setidaknya sifat-sifat yang diwarisi oleh orang yang mabrur hajinya itu kita ambil Bapak Ibu. Nih. Kita tahu di Indonesia sekarang nunggunya berapa tahun? 35 tahun. Nih. Bagi yang daftar umur 40 tahun 75 tahun. Tadi malam saya lihat berita di embarkasi Malang, embarkasi sini Boyolali, ada yang minta pulang. Kenapa? Udah umur 90 tahun. Kenapa Mbak? Ngempani sapiku tak tinggal udah ngempani, udah pikun Bapak Ibu. Dia lari sendiri jalan ke depan, subhanallah Bapak Ibu semuanya. Makanya di Indonesia itu kalau pengen haji masih sehat ya umur 10 tahun bisa daftar. Jadi jenengan punya tanggungan anak-anak panjenengan yang 5 tahun daftar ke, nanti tidak masih sehat. Adik saya sekarang umur 40 tahun jadi masih sehat. Saya lihat kegiatannya di sana itu yos kabeh gitu. Di luar bimbingan dari pembimbing haji dia kreatif sendiri, semuanya dilakukan karena masih sehat. Masya Allah, semuanya dikunjungi. Ya Bapak Ibu semuanya, jadi sekali lagi spirit ini yang ingin saya tanam kepada panjenengan dan saya pribadi insya Allah, bahwa mendapatkan haji mabrur itu tidak mudah. Dan kalau diperhatikan terhadap dua hadis ketika Rasulullah ditanyakan tentang haji mabrur, jangan perhatikan akan menurunkan 3 sifat utama. Maka sifat ini yang coba kita warisi Bapak Ibu. Ini riwayat Imam Ahmad, ini hadisnya ketika Rasul ditanya, qalu ya Rasulullah ma hajjal mabrur, ya Rasulullah apa tuh haji mabrur itu? Qala Rasulullah menjawab, it'amu ta'am, dia orang yang suka memberi makan. Ini terjemahnya maksudnya orang yang lomoh. Memberi makan artinya mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain. Ini maka dikatakan orang pulang hajian kok isi pelit, orang mabur. Orang hajian pulang kok isi pelit, orang situ mabrur. Orang yang hajinya mabrur pasti akan diangkat rasa pelit di dalam hatinya. Maka Rasulullah bersabda, wala yajtami'u as-suh wal iman fi qalbi abdin ibadan. Tidak akan berkumpul antara pelit dan iman di hati seorang hamba selamanya. Bagaimana mungkin menjadi penduduk surga kalau imannya nggak sempurna? Mustahil Bapak Ibu. Maka dikatakan orang yang hajinya mabrur pasti dia tidak pelit. Pasti dia tidak ada rasa iki beku. Enggak begitu Bapak Ibu. Kalau jenengan masih seperti itu setelah hajian, tanyakan, jangan-jangan haji saya tidak mabrur. Jadi itu pertama, dia menjadi orang yang sangat lomoh. Dan Rasul juga bersabda, as-sodaqoh burhan. Sodaqoh itu artinya benar Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab, sodaqoh itu dari kalimat benar. Maka dikatakan sodaqoh itu burhan. Sodaqoh itu bukti benarnya iman seseorang. Ini nggak ada urusan kaya miskin Bapak Ibu. Dasar nek pelit, mbok sugio ya tetap merasa miskin.
Dasar wong apik imane walaupun miskin, dia tuh berusaha tuh dengan keadaan yang ada untuk bersedekah dengan kemampuannya. Ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan hartanya. Kemarin sudah saya sebutkan nih, kalau dengan harta namanya apa? Infak. Yang kemudian muncul zakat dan wakaf. Tapi sebagian mungkin Allah takdirkan tidak dengan hartanya karena kondisinya memang nggak memungkinkan, Bapak Ibu. Ada orang yang ringan menolong orang lain. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa ifsya'us salam. Jadi orang yang hajinya mabrur itu dia menebarkan kedamaian. Bapak Ibu, orang mau balik haji kok gelut tonggone. Mabur bukan mabrur. Bapak Ibu, wong pulang hajian itu terhindar dari bertengkar. Makanya kalau dengan lihat syarat bahkan ketika di sana dikatakan wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Bahkan ketika jenengan di sana pun ketika berihram, 3 yang dilarang diantaranya adalah tidak boleh jidal. Jidal artinya apa? Bertengkar, gontok-gontokan, baik secara fisik maupun kalimat. Maka orang yang hajinya mabrur jelas Bapak Ibu, nggak mungkin dia suka bertengkar. Orang sudah hajian kok senangnya gibah, nggak mabrur Bapak Ibu. Gibah itu berpotensi membuat orang bertengkar Bapak Ibu. Gini apa nggih? Jenengan ngobrol sama orang gibah, saya yakin di antaranya yang gibah ini juga mikir, lah iki wong senengane ngomongi wong, nek aku orang lagi bareng dhek ojo jawab yo diomongin, kan kira-kira begitu secara psikologi. Gini apa nggih? Nek jenengan cirios sekali tiyang wong gibah, niku lak jenengan mikir, ya Allah, ojo aku jadi dikoyong ngene karo wong liya. Ngene apa nggih? Maka ciri haji mabrur itu dia itu menjadi agen kedamaian, kata Rasulullah. Ini dimensinya luas sekali ya Bapak Ibu semuanya. Menjadi agen kedamaian, menjadi orang yang membuat damai di antara orangnya, nyaman, enak, diajak bergaul juga enak, nggak bikin emosi. Itu orang-orang yang hajinya mabrur Bapak Ibu. Kemudian hadis yang kedua dengan redaksi yang mirip. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahajal mabrur. Apa itu haji mabrur? Maka jawabannya sama yang pertama. Qala, Rasulullah bersabda, itta'amu ta'am. Yang pertama adalah dia memberi makan ke orang lain. Diulang di dalam 2 hadis Bapak Ibu. Makanya sekali lagi, persoalan ibadah sosial itu persoalan yang besar dalam agama ini Bapak Ibu. Berulang kali saya sampaikan, jangan sampai kita hanya berjamaah di masjid sementara kita tidak peduli kondisi lingkungan kita, jangan. Yang seharusnya terjadi jamaah seperti ini, ada yang sakit misalnya, tentu saja kita mendoakan seoptimal mungkin, menolong dengan yang mampu, membuat sebuah organisasi yang di dalamnya bisa untuk bermanfaat untuk seluruh jamaah. Ini penting banget ini. Tidak usahlah berpikir jauh-jauh, dalam skala kecil untuk masjid Jabal Nur ini, bagaimana agar jamaah itu tentram. Ini ciri haji mabrur itu seperti itu gitu. Karena dia itta'amu ta'am. Kemudian Rasulullah melanjutkan di dalam redaksi yang lain, wa thayyibul kalam. Orang yang hajinya mabrur itu kalimatnya tuh terukur Bapak Ibu semuanya. Tidaklah dia keluar kalimat kecuali dipikir. Maka jangan lihat, kita udah belajar hadis arba'in, salah satunya adalah hadis barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Jangan jenengan berucap kecuali ucapan yang baik. Ini ciri haji mabrur Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan melihat ada orang pulang hajian kok kalimatnya nyilet wong, bisa nggak kalimat nyilet wong? Kalimat itu kalimat, tapi bisa membuat orang hatinya tuh teriris-iris. Nah, ini bukan ciri haji mabrur Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu semuanya, jenengan yang sedang tidak tindak haji hari ini, sebagian sudah hajian, pastikan 3 ini nempel di diri kita. Kalaulah jenengan belum hajian, ketakdir belum hajian, kok sampai meninggal, mudah-mudahan sifat ini ada dalam diri kita. Karena sekali lagi, ibadah haji itu ibadah yang terkait dengan kemampuan. 2 di antara 5 rukun Islam yang terkait dengan harta itu adalah zakat dan haji.
Jenengan pengen banget, ternyata nggak punya hartanya sampai meninggal. Mudah-mudahan jenengan termasuk yang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi memang rukun itu rukun yang terkait dengan kemampuan. Rasulullah bersabda dalam satu hadis di nomor 3 hadis arba'in itu sudah pernah bahas dulu, buniyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yang pertama. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, kemudian wa hajjil bait, kemudian wa tasawwur Ramadan. Dalam hadis ini urutannya begitu nggih. Haji diletakkan nomor 4 nggih. Nah, para ulama menyebut terkait dengan hadis ini, kita sudah bahas dulu bahwa bangunan Islam dibangun di atas 5 perkara ini. Maka seseorang yang ingin menyempurnakan bangunannya memang seharusnya 5-5-nya. Tapi sekali lagi yang 2 terkait dengan kemampuan. Untuk zakat dan haji memang terkait dengan kemampuan. Dengan kemampuan. Betapa indahnya orang yang diberi ini. Kita yang belum berangkat haji bagaimana ya, iri-iri positif meminta kepada Allah. Sungguh-sungguh meminta. Orang yang bangunannya sudah lengkap ini, para ulama menyebut menghiasinya jadi mudah maksudnya. Dengan sifat baik tadi, dengan menebarkan salam, itu menjadi sangat indah. Dan kita menghadap kepada Allah dalam kondisi bangunan yang sempurna. Bapak ibu saya itu dulu daftar, tapi ketakdir tidak bisa berangkat karena meninggal duluan. Jadi kurang 4 tahun menjelang berangkat ibu seto, kurang 2 tahun berangkat bapak seto. Makanya beliau akhirnya umroh dulu karena merasa mungkin ada feeling nih, saya kok rasa-rasanya nggak akan sampai, akhirnya umroh dulu. Nggak berselang lama setelah umroh bapak ibu seto. Jadi daftar ya, sudah daftar. Sekarang daftar berapa Pak? 30? Masih 25? Masih. Jadi kalau jangan punya uang ya daftarlah. Ketakdir nggak sampai, kembali itu uangnya. Jadi kalau nggak sampai, uang dikembalikan. Nah Bapak Ibu semuanya, ini tentang hajian yang saya betul-betul juga iri positif kepada orang-orang yang sedang berangkat haji, karena saya yakin sebagian mereka akan pulang dalam kondisi mabrur. Kita berharap mudah-mudahan di sini ada yang berangkat tahun ini jemaah. Ada ya? Ada. Berapa orang Pak? 3, 2, Masya Allah. Ini kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur. Sehingga nanti keberkahannya nempel ke kita semua insya Allah Bapak Ibu. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, sisa waktu saya ingin menyampaikan pada panjenengan tentang ibadah yang hendak kita lakukan, yaitu Idul Kurban, Idul Adha, tentang hikmahnya. Sekali lagi untuk teknisnya mungkin tidak akan saya terangkan dengan detail karena kita sudah bahas berulang kali. Nanti videonya saya share saja nih. Ini video tahun lalu nanti saya share biar jangan lihat ulang. Di antara yang diperhatikan adalah masalah tamlik dan ghairu tamlik dulu terakhir kalau nggak keliru. Tahap masih ingat antara tamlik dan ghairu tamlik bedanya apa? Kepemilikan secara sempurna dan kepemilikan secara tidak sempurna. Jadi kalau kan ada pertanyaan begini Bapak Ibu, saya boleh nggak sih beli daging sama orang yang menerima kurban? Ada orang menjual daging, mbah-mbah dapat 5 kilo, lah aku 5 kilo ngopo? Orang teh, sing petang kilo ditolong untuk orang. Begitu kan pertanyaannya. Demikian juga yang beli, saya boleh nggak beli dari dia? Itu tergantung ke kondisi yang bersangkutan, dia tamlik atau ghairu tamlik. Orang yang menerima sementara dia terkategorikan fakir dan miskin, maka dia tamlik, kepemilikannya sempurna sehingga boleh diperjualbelikan. Tapi kalau yang menerima bukan orang yang fakir miskin, maka hanya boleh dimakan, disajikan ke tamu untuk dimakan, diberikan untuk dimakan. Paham ya Bapak Ibu? Apa definisi fakir dan miskin? Miskin secara syariat artinya penghasilannya kurang dari 1, miskin, tapi lebih dari separuh.
Orang kebutuhannya 5 juta, penghasilannya 4 juta, miskin. Ibu. Orang kebutuhannya 5 juta, penghasilannya 2 juta, fakir. Secara syariat begitu. Nah, kalau yang menerima golongan ini, maka dagingnya menjadi tamlik, kepemilikannya sempurna. Jadi jenengan boleh. Orang saya butuhnya cuma 1 kilo aja, yang 4 kilo saya jualkan jenengan, boleh dibeli. Kita tahu di bulan ini nanti akan banyak orang yang melakukan transaksi ini, maka hal ini diperhatikan. Dulu terakhir di tahun lalu kita bahas itu. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Jadi jenengan nanti tentrem kalau mau beli misalnya. Kadang-kadang kasihan, kadang-kadang memang mereka butuh betul, gini bang, orang tua kadang-kadang butuh betul uangnya gitu. Ini dagingnya 5 kilo, bingung oleh masak. Maka kita bisa bantu dengan cara seperti itu, insya Allah. Dan memang ada yang mencari, ada yang mencari daging di hari itu. Baik Bapak Ibu, hikmah dari Idul Adha yang pertama, kita kemarin udah bahas, As-Saffat 83 sampai 103. Dengan disitu ditafsir oleh Allah di dalam surat As-Su'ara dan surah Maryam tentang kisahnya Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jadi lihat lagi videonya yang 2 minggu lalu. Maka Bapak Ibu semuanya, ada 4 hikmah besar yang seharusnya bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa Idul Adha itu seharusnya mengingatkan kita tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan dari perintah itu kita tahu seringkali Allah itu menguji orang lewat apa yang paling dicintainya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kan boleh saja cinta banget sama istri, ini ojo keliwat-liwat. Nanti kalau banget cintanya nanti diuji. Istri ke suami juga begitu, cinta banget, tapi jangan keliwat cintanya karena nanti akan diuji. Karena biasanya Allah ambil bagian untuk menguji pada bagian yang sangat dicintainya. Saya ketika ada rasa itu Bapak Ibu, itu sering diperingatkan sama Allah. Ketika kasus Ammar kecelakaan, itu saya lagi nge-push Ammar untuk hafalannya diulang kembali itu. Lagi seneng-senengnya wong tua, delok bocah hafal Quran. Pasca subuh baca, siang baca, malam baca 1 juz minimal. Saya sampaikan ke jenengan waktu itu kejadian ketika kecelakaan Sabtu itu, saya bilang ke Ammar, ini setengah cukup mandek le, kan gitu tuh awalnya tuh. Saya menyuruh dia baca itu karena kecintaan saya melihat anak hafal Quran, kan itu awalnya. Gini Bang, sebagaimana Ibrahim mencintai Ismail karena apa? Ismail udah bisa bantu kerja Bapak Ibu. Umur 13 tahun waktu itu, lagi seneng-senengnya bapak ndelok anak lenang, iso melu kerja bapak kan itu. Kalau jangan lihat ayatnya, falama balagu ma'ahu sa'ya qala, itu berarti menunjukkan ketika Ismail itu sudah dewasa. Ammar waktu itu jawabannya apa ke saya? Ayah udah kakek ngomong. Coba. Ujiannya ujian di saya kan. Artinya kecintaan saya terhadap anak seharusnya nggak mengalahkan syariat kita kepada Allah. Ya itu Pak, sabar kan harusnya. Harusnya kan jawabannya kan nggak boleh mengatakan yang buruk. Saya katakan, saya waktu itu mengatakan apa? Hati-hati loh, ini koyo kecelakaan. Setengah jam Bapak Ibu. Setengah jam tabrakan. Subhanallah. Untung masih hidup. Bapak Ibu semuanya. Ya. Makanya Bapak Ibu semuanya, bahwa Allah akan menguji pada bagian yang kita cinta betul, itu iya. Kita harus sadar. Jadi pelajaran yang kita ambil dari kisah Ibrahim dan Ismail ini adalah ini. Kita akan diuji oleh Allah sebagai bentuk ujian yang sesungguhnya adalah pada bagian yang kita cintai. Jangan cinta banget sama mobil, jangan cinta banget sama rumah. Kecintaan dengan yang berlebihan pasti Allah akan uji di bagian itu. Jadi kalau ternyata diuji di bagian yang paling dicintai, kita harus milih siapa? Milih Allah. Sebagaimana ketika diperintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail, dia memilih Allah, dia melaksanakan tugasnya. Yang kedua, di antara hikmahnya adalah untuk mensyukuri nikmat kehidupan. Karena sesungguhnya dalam kisah itu Allah memberikan kesempatan kehidupan yang kedua kepada Ismail alaihissalam. Karena digantikan dengan kambing, dengan tahu. Jadi sebesar apapun ujian yang diberikan kepada orang yang bertakwa,
pasti akan dikasih solusi. Pak Krisna, jenengan sekarang dapat ujian besar dengan istri sakit. Tetap kalau jangan bertakwa kepada Allah, pasti diberi solusi terbaik. Ini harus jadi pegangan buat kita. Pasti sepanjang kita bertakwa kepada Allah, pasti diberi solusi terbaik. Solusi terbaik tidak selalu sesuai dengan harapan kita, tidak selalu. Tapi pasti keputusan yang terbaik sepanjang kita bertakwa. Pada kasus Ibrahim alaihissalam, maka dia diberi domba yang besar. Artinya apa? Ismail alaihissalam yang sejatinya seharusnya sudah meninggal, diberi lagi kesempatan kehidupan yang kedua dengan digantikan oleh domba. Kita Bapak Ibu kan setiap hari mengalami kasus itu. Gini Bung, jenengan barusan saya saja tadi tidur itu mati dari kacamata yang lain. Gini Bung, bukankah jenengan tahu ketika jenengan tidur nyawa jenengan dipegang oleh Allah? Jika jenengan belum saatnya tiba ajal maka dikembalikan. Kalau tiba ajal maka jenengan dipegang oleh Allah selanjutnya. Jenengan meninggal dunia. Makanya jenengan ketika bangun mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya kan, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah matinya saya barusan. Gini apa nggih? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Gini apa nggih Bapak Ibu? Itu kan sebenarnya kisahnya Ismail alaihissalam yang terjadi panjenengan setiap hari, setiap jenengan bangun tidur, jenengan bangun lagi, hidup lagi setelah jenengan meninggal. Ketika jenengan tidur diolek-olek yang menang wae. Gini apa nggih Bapak Ibu? Maka betapa kita harus sangat bersyukur kepada nikmat kehidupan yang setiap hari kita terima. Masya Allah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah memberikan kelapangan pada orang lain atau saudara yang kesusahan. Kita tahu ya Bapak Ibu, bahwa sebagian saudara kita tuh makan daging belum tentu sebulan sekali. Bahkan mungkin setahun sekali Bapak Ibu. Ya orang-orang nggak punya buru-buru mau jajan sate Bapak Ibu. Ini apa Ki? Buru-buru jajan sate, 40.000, 30.000. Buru-buru jajan begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang untuk beras aja kesusahan. Yang seperti ini diberi kesempatan di bulan Idul Adha ini mendapatkan kesempatan ikut merasakan makan daging. Dan seharusnya kita bawa sepanjang tahun. Makanya saya berharap Masjid Jabal Nur itu ada semacam Baitul Mal. Ini Bapak Ibu semuanya saya terangkan ke jenengan. Ada salah satu masjid namanya Masjid Al-Ma'arij, karena di sananya menggerakkan pemuda. Kemarin sudah konsultasi ke saya ke rumah tentang Ustadz, kita insya Allah akan bikin Baitul Mal. Jadi nanti masjid itu punya Baitul Mal di luar yang infak ya. Jadi memang itu dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang mendesak, keperluan-keperluan untuk maslahatnya jamaah. Dan Masya Allah nih, ketika mulai dibentuk itu ternyata di luar jamaah Al-Ma'arij itu banyak yang mau ikut tuh. Sebenarnya kalau di dalam ini seperti lazismu nih. Ya seperti lazismu. Tapi dia ingin yang dalam skala yang terkait dengan masjidnya. Sehingga apa namanya? Target penggunaannya itu lebih pas. Masya Allah. Kalau bisa di sini dilaksanakan, Masya Allah. Mulai berbuat Bapak Ibu. Itu yang akan jenengan bawa pulang ya. Jenengan kalau meninggal nanti itu loh yang dibawa pulang. Perbuatan-perbuatan itu loh yang dibawa pulang itu. Masya Allah. Jadi memberi kelapangan kepada orang lain itu diantara hikmah dari Idul Adha. Mental ini yang harusnya kita bangun. Kembali saya sampaikan pada panjenengan tentang bahwa perintah Allah terkait dengan waf'alul khairu, kebaikan diantaranya adalah sedekah, itu turun di Mekah Bapak Ibu. Turun di Mekah saat dimana umat Islam masih diboikot, susah ekonomi, tapi sudah diperintahkan untuk mendapatkan keuntungan surga dengan berbuat baik. Waf'alul khairu itu ayat makiyah Bapak Ibu, ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Padahal itu perintah untuk salah satunya adalah bersedekah. Biasanya perintah syariat itu kan di Madinah Bapak Ibu, perintah sholat, perintah adzan dan sebenarnya semuanya di Madinah. Tapi kekhususan untuk waf'alul khairu, berbuat baik diantaranya adalah bersedekah orang lain, itu jauh sebelum itu. Urung sugih wis diperintahkan sedekah. Jadi mental lomoh itu, mental baik itu sudah dibentuk oleh Allah jauh sebelum dia kaya. Itu yang saya katakan Bapak Ibu. Dasar nih wonge pelit, sugih atau pelit. Tapi dasar wong lomoh, di dalam kondisi sederhana pun dia bisa berbuat baik.
Berulang kali saya sampaikan kepada panjenengan yang namanya Om Taufik itu, yang saya sampaikan ke panjenengan. Itu bukan orang kaya raya, tapi kebaikannya tuh nggak putus-putus, masya Allah. Ini dasar wong pelit, sugih koyo ngapu, nganti disiliwe omong orang di duit. Pusing saya. Subhanallah. Ada orang duitnya miliaran dipinjami saudaranya, omong orang di duit itu pripun? Nggak dapat itu. Sudah haji padahal. Subhanallah. Yang nomor 4, agar kita tidak ragu bahwa syariat Allah menciptakan hewan itu untuk dimakan, Bapak Ibu. Jadi adanya Idul Kurban, Bapak Ibu, supaya kita tuh tahu bahwa orang popo hewan itu disembelih untuk dimakan. Sebab apa? Sebagian mengatakan sapi nggak boleh jangan kok disembelih, disembah malahan, Bapak Ibu. Ada kerbau yang dimuliakan. Ini apa nggih? Kerbau harusnya di apa? Disembelih lah, dimakan. Ini apa nggih? Jadi ini syariat untuk mempertegas bahwa hewan diciptakan oleh Allah memang menjadi fasilitas untuk kita untuk dimakan. Khususnya yang bahimatul an'am sebagaimana disebut dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nggih. Bahimatul an'am apa saja berarti? Onta, sapi, kambing, kerbau. Kerbau masuk ke sapi. Kuda masuk enggak kuda? Kuda masuk enggak? Kuda masuk bahimatul an'am enggak? Tidak termasuk. Banteng tidak termasuk karena dia liar. Maka unta, sapi, diantaranya adalah kerbau masuk golongan sapi, kambing. Ya kan, kambing ada dua nih, mais, kambing Jawa, dan dho'an, kambing domba. Ini yang boleh dikorbankan. Jadi agar kita tidak ragu. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Syiarnya ahlu syirik itu lewat menyembelih, Bapak Ibu. Hei, bangun jembatan sampean nyembelih yo, sing apik sing disembelih. Ya enggak? Gini apa nggih? Sampai hari itu ada masih banyak orang yang borong jembatan, dia meletakkan sebagian dari kepala sesuatu untuk diletakkan supaya jenengan lihat. Orang yang masih dengan keyakinan itu berani enggak mengkorbankan dalam tanda kutip, menumbalkan kambing sing kering. Mesti orang ngomong, oh jembatannya ambruk. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Jenengan. Orang lain yang masih yakin dengan Roro Kidul. Jenengan kasih persembahan ke sana, yakin nek sapi sing apik. Gini apa nggih? Ora mungkin sapi nyekungkung kurus, walah mengko di grup karo ombak. Subhanallah. Bayangin Bapak Ibu. Orang berbuat syirik dengan syiar menyembelih saja, rela mengeluarkan yang terbaik. Itu fakta itu. Gini apa nggih? Itu fakta. Jadi kan gawe bangunan wong sing isi percaya. Orang mungkin kok nek kon nyembelih ayam sing biasa, ayam cemani regane 1 juta 2 juta 3 juta. Golek yang ngelepol, gelem digoleki. Syiar orang syirik dengan menyembelih. Maka Allah pertegas dengan kejadian ini, syiarnya Allah dengan menyembelih, tapi menyembelih karena Allah. Maka jenis penyembelih itu 3, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah yang haram, yang kayak tadi. Yang kayak tadi itu menyembelih liwairillah untuk selain Allah. Yang kedua mubah, orang menyembelih untuk dagang, dijual daging itu mubah. Dan menyembelih untuk taqarruban ilallah, di antaranya adalah kurban, akikoh, hadiyu yang hajian. Maka Bapak Ibu semuanya, 4 hikmah ini tolong diambil. Kita sekarang ada di bulan di mana kita akan menjelang ibadah ini. Maka ini harus kita ambil. Bicara fikih insya Allah mudah Bapak Ibu. Jadi dengan baca ulang selesai 1 jam 2 jam, tata caranya dan lain sebagainya. Tapi bicara ini butuh betul kita menghadirkan hati. Maka mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Sekali lagi kita mohon kepada Allah untuk yang sakit diangkat sakitnya, untuk yang ekonominya susah ditambah rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah di sisa umur, wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Setiap tambahan umur buat kita adalah tambahan kebaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruk itu insya Allah sekarang di 48 nih. 548 nih. Kalau yang versi Muhammadiyah selisih 10 menit 548. Kalau yang tertulis di pemerintah biasanya 548.
538. Jadi sekarang sudah masuk suruk. Insyaallah. Ribon, ya, moga-moga. J.